Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Desri Fauzia dengan NIM 2311025. Di sini saya dari kelompok 7 dan saya akan mempresentasikan mengenai landasan filosofis pendidikan. Materi-materi yang akan saya bahas pada landasan filosofis pendidikan yaitu 1. Pengertian dan karakteristik landasan filosofis pendidikan. Yang kedua, cabang-cabang landasan filosofis pendidikan. Yang ketiga, aliran landasan filosofis pendidikan dan implikasi terhadap pendidikan. Yang keempat, landasan filosofis pendidikan nasional Pancasila dan filosofis Tutu Handayani. Dan yang kelima, manfaat landasan filosofis pendidikan. Pengertian landasan filosofis pendidikan. Filsafat berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani kuno, yaitu philen atau philos yang berarti cinta atau sahabat, dan sophia atau sophos yang berarti kebijaksanaan. Dengan demikian, filosofia atau filsafat berarti cinta kepada kebijaksanaan atau sahabat kebijaksanaan. Landasan filosofis pendidikan merupakan seperangkat asumsi yang bersumber dari filsafat yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Karakteristik landasan filosofis pendidikan. Objek studi filsafat yaitu bersifat mendasar yang dipelajari, dipertanyakan, dan dipikirkan oleh para filsuf. Proses studi atau proses berfilsafat yaitu ketidakpuasan, hasrat bertanya, dan keraguan seorang filsuf terhadap sesuatu yang dialaminya. Tujuan para filsuf berpikir sedemikian rupa yaitu untuk memperoleh kebenaran. Hasil berfilsafat akan berwujud sistem teori, oleh sebab itu maka kebenaran filsafat bersifat subjektif hingga paralelistik. Cabang-cabang landasan filosofis pendidikan. Ada beberapa cabang landasan filosofis pendidikan yang penting untuk dipahami, antara lain yaitu 1. Metafisis atau metafisika. Cabang ini membahas pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang realitas, eksistensi, dan sifat alam semesta. Dalam konteks pendidikan, metafisika membahas tentang hakikat pengetahuan, nilai-nilai, tujuan hidup, dan kebenaran manusia. Yang kedua ada epistemologi. Cabang ini berfokus pada sifat pengetahuan dan bagaimana kita memperolehnya. Dalam pendidikan, epistemologi membahas tentang sifat pengetahuan, proses belajar, dan bagaimana kita dapat memvalidasi pengetahuan. Yang ketiga ada aksiologi. Cabang ini membahas nilai-nilai dan etika. Dalam konteks pendidikan, aksiologi membahas tentang tujuan pendidikan, nilai-nilai yang harus diajarkan, dan bagaimana nilai-nilai tersebut mempengaruhi proses belajar dan pengajaran. Yang keempat ada logika. Cabang ini membahas tentang pemikiran dan argumentasi yang rasional. Dalam pendidikan, logika membantu dalam pengembangan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Dan yang kelima, philosophy of mind atau filsafat pemikiran. Cabang ini mempelajari sifat pikiran dan kesadaran. Dalam pendidikan, filsafat pikiran membahas tentang bagaimana pikiran berkembang dan mempengaruhi proses belajar. Yang keenam, etis atau etika. Cabang ini berfokus pada pertanyaan-pertanyaan moral dan nilai-nilai yang baik. Dalam pendidikan, etika membahas tentang tanggung jawab moral guru dan siswa, serta bagaimana etika mempengaruhi proses pembelajaran. Yang ketujuh yaitu Social and Political Philosophy atau filsafat sosial dan politik. Cabang ini membahas hubungan antara individu, masyarakat, dan pemerintahan. Dalam pendidikan, filsafat sosial dan politik membahas tentang peran dan tanggung jawab pendidikan dalam masyarakat. Nah, jadi setiap cabang landasan filosofi pendidikan ini memberikan kontribusi penting dalam membentuk teori dan praktik pendidikan. Pemahaman yang baik tentang landasan filosofi pendidikan dapat membantu dalam pengembangan pendekatan pendidikan yang holistik dan berlandaskan pada prinsip-prinsip filosofis yang kuat. Aliran dalam landasan filosofis dan implikasi terhadap pendidikan. Sebagaimana halnya di dalam filsafat umum, di dalam landasan filsafat pendidikan juga terdapat berbagai aliran. Yang pertama, landasan idealisme merupakan gagasan dari Plato, di mana realitas sebagai hal yang ada dalam kehidupan alam bukanlah suatu kebenaran yang hakiki, melainkan sebatas gambaran. Konsep umum filsafat idealisme yaitu 1. Metafisika idealisme merupakan realitas pada hakikatnya bersifat spiritual. Yang kedua, manusia adalah makhluk spiritual, makhluk berpikir, memiliki tujuan hidup dan hidup di dunia dengan suatu aturan dan moral yang jelas. Yang ketiga, epistemolog
idealisme. Pengetahuan diperoleh dengan cara mengingat kembali, berpikir, dan intuisi. Yang keempat, aksiologi idealisme. Manusia diperintah oleh nilai moral yang imperatif bersumber dari realitas yang absolut. Implikasi landasan idealisme terhadap pendidikan adalah tujuan pendidikan untuk membantu pengembangan karakter dan bakat. Kurikulum pendidikan berisikan pendidikan liberal dan pendidikan praktis. Pendidik bertanggung jawab menciptakan lingkungan pendidikan bagi peserta didik, dan peserta didik bebas mengembangkan kepribadian dan bakat-bakatnya. Yang kedua, landasan realisme. Landasan murid Plato yang bernama Aristoteles. Realisme adalah aliran filsafat yang memandang bahwa dunia materi di luar kesadaran ada sebagai suatu yang nyata. Konsep umum filsafat realisme yakni 1. Metafisika realisme. Kenyataan yang sebenarnya hanyalah kenyataan fisik. Yang kedua, manusia. Hakikat manusia terletak pada apa yang dikerjakan. Jiwa merupakan organisme kompleks. Yang ketiga, epistemologi realisme. Pengetahuan diperoleh manusia melalui pengalaman diri dan menggunakan akal. Yang keempat, aksiologi realisme. Tingkah laku manusia diatur oleh hukum-hukum alam yang diperoleh melalui ilmu dan diatur oleh kebiasaan-kebiasaan. Implikasi dari landasan realisme adalah tujuan pendidikan menyesuaikan diri dalam hidup dan mampu melaksanakan tanggung jawab sosial. Kurikulum pendidikan harus bersifat menyeluruh, berisi sains, matematika, ilmu-ilmu kemanusiaan, dan ilmu-ilmu sosial, serta nilai-nilai. Peranan pendidik sebagai pengelola kegiatan belajar mengajar dan peserta didik berperan untuk menguasai pengetahuan taat pada aturan. Yang ketiga yaitu landasan filsafat pragmatisme. Berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan. Konsep umum filsafat pragmatisme yaitu antara lain 1. Metafisika pragmatisme. Realitas adalah segala sesuatu yang dialami manusia dan terus-menerus berubah. Yang kedua, manusia. Manusia adalah hasil evolusi biologis, psikologis, dan sosial. Yang ketiga, epistemologi pragmatisme. Pengetahuan adalah relatif. Pengetahuan dikatakan bermakna apabila dapat diaplikasikan. Yang keempat, aksiologi pragmatisme. Nilai tidak bersifat eksklusif, tidak berdiri sendiri, melainkan melalui suatu proses, yaitu tindakan. Implikasi dari landasan pragmatisme terhadap pendidikan yaitu tujuan pendidikan. Antara lain memperoleh pengalaman yang berguna untuk memecahkan masalah dalam kehidupan. Kurikulum pendidikan memandang masa kini dan masa depan. Masa lalu tidak menjadi fokus perhatian. Peran pendidik memimpin dan membimbing peserta didik belajar tanpa ikut campur atas minat dan kebutuhan siswa. Peserta didik sebagai organisme yang rumit. Landasan filosofis pendidikan nasional Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Pada pasal 2 Undang-Undang RI No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konsep filsafat umum. Yang pertama, metafisika. Hakikat realitas. Bangsa Indonesia meyakini bahwa realitas manusia serta alam semesta sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa hakikat hidup bangsa Indonesia adalah berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan perjuangan yang didorong oleh keinginan luhur untuk mencapai dan mengisi kemerdekaan. Yang kedua, epistemologi. Hakikat pengetahuan. Segala pengetahuan hakikatnya bersumber dari sumber pertama yaitu Tuhan Yang Maha Esa melalui berbagai hal. Kebenaran pengetahuannya itu bersifat mutlak, yang berarti kebenarannya atas dasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan pengetahuan yang bersifat relatif seperti filsafat, sains, dan lain-lain, yang diuji kebenarannya melalui uji konsistensi logis ide-idenya. Dan yang ketiga, aksiologi. Hakikat nilai. Sumber pertama segala nilai hakikatnya adalah Tuhan Yang Maha Esa. Karena manusia adalah insan sosial, maka hakikat nilai diturunkan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk masyarakat dan individu. Filosofi Tutuwiri Handayani. Tutuwiri Handayani artinya adalah semboyan yang dipakai sebagai filosofi sistem pendidikan di Indonesia.
Filosofis ini dicetuskan oleh Bapak Pendidikan Republik Indonesia, yakni Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memandang bahwa pendidikan yang efektif tidak hanya berfokus pada pengetahuan akademis semata, tapi juga memperhatikan pengembangan moral, sosial, dan spiritual siswa. Filosofi Tutwiri Handayani adalah sebuah ungkapan Jawa yang berarti belakangku ajaranmu. Ungkapan ini mengandung makna bahwa kita seharusnya menghormati dan menghargai ajaran-ajaran dari orang yang telah mendahului kita. Bisa kita lihat di sini terdapat logo Tutwiri Handayani. Kita akan membahas makna dari logo tersebut. Yang pertama, satu bidang segi 5, yaitu biru muda menggambarkan alam kehidupan Pancasila. Yang kedua, semboyan Tutwiri Handayani digunakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam melaksanakan sistem pendidikannya. Pencantuman semboyan ini berarti penghormatan terhadap almarhum Ki Hajar Dewantara yang hari lahirnya telah dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Yang ketiga, bencong menyala bermotif Garuda. Bencong menyala merupakan lampu khusus dipergunakan pada pertunjukan wayang kulit. Cahayanya membuat pertunjukan menjadi hidup. Burung Garuda motif bencong memberikan gambar sifat dinamis, gagah perkasa, mampu, berani, mandiri, dan mengaruhi angkasa luas. Ekor dan sayap Garuda digambarkan masing-masing 5, yang berarti satu kata dengan pembuatan Pancasila. Yang keempat, buku merupakan sumber bagi segala ilmu yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dan yang kelima, warna putih pada ekor dan sayap Garuda dan buku berarti suci, bersih, tanpa pamrih. Warna kuning emas pada nyala api berarti keagungan dan keluruhan pengabdian. Warna biru muda pada bidang segi 5 berarti pengabdian yang tak kunjung putus dengan memiliki pandangan hidup yang mendalam atau pandangan hidup Pancasila. Manfaat landasan filosofis pendidikan. Yang pertama, 1. Pembentukan karakter. Membantu individu dalam pengembangan karakter, moral, dan etika yang baik. Filosofi pendidikan dapat memberikan arah dalam membentuk nilai-nilai yang dianggap penting dalam masyarakat. Yang kedua, peningkatan pengetahuan. Mendorong pertumbuhan intelektual dan peningkatan pengetahuan melalui proses pendidikan. Filosofi pendidikan dapat mengidentifikasi metode dan tujuan pendidikan yang efektif. Yang ketiga, pemahaman dunia. Membantu individu memahami dunia dan tempat mereka di dalamnya. Filosofi pendidikan dapat memberikan landasan untuk memahami aspek-aspek filsafat, sains, seni, dan budaya. Yang keempat, pengembangan keterampilan. Membuat individu mengembangkan keterampilan dan kemampuan yang relevan dengan kehidupan dan karir mereka. Yang kelima, penciptaan individu yang kritis dan berpikiran mandiri. Mendorong kemampuan individu untuk berpikir kritis, menganalisis, dan membuat keputusan berdasarkan pengetahuan dan prinsip-prinsip etika. Dan yang keenam, peningkatan kualitas hidup. Tujuan akhir dari filosofi pendidikan adalah meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat secara keseluruhan. Terima kasih semuanya yang telah menonton video saya mengenai landasan filosofis pendidikan. Jangan lupa like dan komen.